Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan berpresentasi tentang persamaan momentum Navier-Stokes. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok 8. Yang pertama ada Mas Rafli Saputra dengan NPM 58, yang kedua Sofiantri Darmawan NPM 54, yang ketiga Muhammad Reza Zalikal NPM 68, yang keempat Nevlin Bima Shanas dengan NPM 77, yang kelima dengan saya sendiri Denny Dwi Dharma Putra NPM 91. Baik, selanjutnya apa itu persamaan Navier-Stokes? Jadi, persamaan Navier-Stokes adalah momentum dalam dinamika fluida berkaitan erat dengan gerak partikel-partikel fluida yang dipengaruhi oleh berbagai gaya, termasuk gaya internal seperti tekanan dan viskositas serta gaya eksternal seperti gravitasi. Untuk menggambarkan bagaimana momentum fluida berubah dari waktu ke waktu, kita menggunakan persamaan Navier-Stokes yang merupakan seperangkat persamaan diferensial parsial kompleks. Persamaan ini secara matematis memodelkan aliran fluida, baik fluida itu berupa cairan maupun gas, dan menjelaskan bagaimana fluida merespon berbagai gaya yang bekerja padanya. Bentuk umum persamaan Navier-Stokes. Persamaan momentum Navier-Stokes adalah hasil penerapan hukum kedua Newton F sama dengan ma pada fluida yang bergerak, di mana gaya total yang bekerja pada suatu elemen fluida sama dengan perubahan momentum elemen tersebut. Bentuk umum dari persamaan momentum Navier-Stokes dalam notasi tensor untuk aliran fluida kompresibel dengan viskositas adalah sebagai berikut. Rho dalam kurung do U per dt plus U kali nabla U sama dengan min nabla B plus mu nabla pangkat 2 U plus F, yang dimana U adalah medan kecepatan menunjukkan bagaimana partikel fluida bergerak. Rho tekanan yang mempengaruhi percepatan fluida akibat gaya tekan. Mu viskositas dinamis yang menunjukkan seberapa kental fluida tersebut. Fluida dengan viskositas lebih tinggi, misalkan madu, lebih tahan terhadap deformasi dibandingkan dengan fluida dengan viskositas rendah, misalkan air. F yaitu gaya eksternal seperti gravitasi yang dapat bekerja pada fluida. Yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mas Rafli. Oke, selanjutnya ada komponen persamaan Navier-Stokes. Yang pertama ada term perubahan momentum. Term ini menggambarkan perubahan momentum fluida. Ia terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu perubahan kecepatan fluida terhadap waktu, kecepatan lokal, dan yang kedua konveksi atau adveksi, kecepatan oleh aliran fluida itu sendiri, percepatan konvektif. Dan yang kedua ada term gaya tekanan. Ini adalah gradien tekanan yang menggambarkan perubahan tekanan dalam fluida. Gaya ini mendorong fluida dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah tekanan rendah. Dan selanjutnya ada term viskositas, difusi viskos. Yang pertama, term ini adalah gaya yang dihasilkan oleh viskositas yang menentang gerakan fluida. Viskositas menyebabkan difusi momentum di dalam fluida, menghaluskan perbedaan kecepatan antara bagian-bagian fluida yang berdekatan. Dan yang kedua adalah operator Laplace yang digunakan untuk mengukur distribusi atau difusi kecepatan dalam fluida. Dan yang terakhir ada gaya eksternal. Term ini adalah gaya luar yang bekerja pada fluida, misalnya gaya gravitasi atau gaya lain yang berasal dari luar sistem fluida. Selanjutnya untuk aliran fluida dalam 3 dimensi, persamaan Navier-Stokes dapat ditulis secara lebih eksplisit dalam komponen Cartesian XYZ. Untuk aliran incrosable, untuk bentuk lengkap dari persamaan ini dalam koordinat Cartesian dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk arah X, dan yang kedua untuk arah Y, dan yang terakhir adalah arah Z.
Ijak aku tadi. Persamaan Navier-Stokes sederhana, aliran steady dan 1D. Dalam banyak kasus praktis, persamaan Navier-Stokes disederhanakan dengan membuat beberapa asumsi seperti aliran steady, yaitu tidak ada perubahan aliran terhadap waktu, do per U atau do per T sama dengan 0. Kemudian aliran 1D, aliran hanya memiliki satu komponen kecepatan dalam satu arah, misalnya hanya dalam arah X. Contoh sederhananya adalah aliran Poiseuille, aliran laminar dalam pipa, yaitu do per P, do P per do X sama dengan mu do pangkat 2 U per do Y pangkat 2. Ini adalah bentuk sederhana dari persamaan Navier-Stokes untuk aliran steady laminar dalam pipa atau celah sempit. Kemudian persamaan untuk fluid termampatkan, yaitu persamaan momentum untuk fluid termampatkan didasarkan pada prinsip kekalan momentum, di mana perubahan momentum fluid disebabkan oleh gaya-gaya seperti tekanan, viskositas, dan gaya eksternal berbeda dengan fluid tak termampatkan. Pada fluid termampatkan, densitas rho atau rho tidak konstan dan dapat berubah karena tekanan dan suhu. Persamaan momentum untuk fluid termampatkan secara umum dapat ditulis sebagai rho do per V, do V per do T plus V kali nabla V sama dengan min nabla rho plus nabla kali T plus F eksternal. Persamaan momentum ini menjelaskan bagaimana perubahan densitas, tekanan, viskositas, dan gaya eksternal mempengaruhi gerakan fluida dalam dinamika fluida termampatkan. Oke, untuk selanjutnya persamaan untuk fluida yang tak termampatkan. Di sini momentum fluida tak termampatkan adalah bentuk sederhana dari persamaan Navier-Stokes dengan asumsi viskositas konstan dan densitas tidak berubah. Persamaan momentum dapat dituliskan sebagai rho dalam kurung do V per T ditambah V dikali nabla V sama dengan negatif nabla P tambah mu nabla pangkat 2 V tambah F eksternal. Ini menunjukkan bahwa divergensi kecepatan fluida adalah 0. Artinya tidak ada perubahan volume di dalam elemen fluida. Fluida incompressible ini adalah asumsi umum dalam banyak aplikasi di dunia nyata, misalnya untuk air pada kondisi normal. Kemudian di sini ada contoh soal yang dimana soalnya seorang insinyur ingin menghitung aliran steady state, densitasnya 1000 kg per m3, kemudian di sini viskositasnya 0,001 pa dan panjang pipanya sebesar 5 meter dan berdiameter 0,1 m. Terus ada tekanan dalam pipanya sebesar 200 kPa dan tekanan pada ujung keluar pipa sebesar 150 kPa. Di sini kita akan mencari kecepatan rata-rata aliran dalam pipa, yang dimana di sini menembus delta 2. Terus di sini KLP-nya kita mencari ujung pipa sebesar 200 dikurangi 50, dia mendapatkan hasil 50. Kemudian 50 kPa diubah menjadi PA menjadi 50.000. Terus di sini kita masukkan nilai hitungnya sama dengan D2 per 32 mu L. Kemudian kita memasukkan nilainya ke dalam rumus dengan mendapatkan hasil 0,3125 m per s. Kemudian kecepatan rata-rata
adalah 0,3125 ampere-s. Kemudian ada penerapan persamaan momentum Navier-Stokes. Yang pertama ada rekayasa dan desain pesawat terbang atau aerodinamika. Persamaan Navier-Stokes digunakan untuk menganalisis aliran udara di sekitar pesawat terbang. Hal ini penting untuk memahami bagaimana bentuk sayap dan badan pesawat memengaruhi lift atau gaya angkat dan drag atau hambatan udara. Dengan menggunakan simulasi komputer atau CFD, insinyur bisa mengoptimalkan desain sayap untuk efisiensi bahan bakar, kestabilan, dan kinerja pesawat. Yang kedua ada industri otomotif. Di dunia otomotif, persamaan ini digunakan untuk menganalisis aliran udara di sekitar mobil. Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan angin atau drag dan meningkatkan aerodinamis kendaraan, sehingga konsumsi bahan bakar akan menjadi lebih efisien. Selain itu, digunakan juga untuk merancang sistem pendingin, seperti aliran udara melalui radiator. Yang ketiga, aliran fluida dalam pipa dan jaringan pipa. Dalam industri minyak dan gas, serta di sektor energi, persamaan Navier-Stokes diterapkan untuk menganalisis aliran fluida, seperti minyak, air, atau gas. Di dalam pipa, ini membantu menentukan parameter seperti laju aliran, tekanan, dan pola turbulensi. Yang penting dalam merancang sistem distribusi pipa dan memastikan keamanan serta efisiensi operasional. Kemudian yang keempat ada di bidang medis, aliran dalam darah di dalam tubuh. Dalam bidang biomedis, persamaan ini digunakan untuk mempelajari aliran darah di dalam tubuh manusia, terutama di pembuluh darah dan arteri. Pemahaman tentang aliran darah yang terganggu, seperti dalam kasus penyempitan arteri atau aterosklerosis, dapat membantu dalam merancang perawatan medis seperti stent atau graf vaskular. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah persamaan Navier-Stokes adalah sekumpulan persamaan diferensial yang menggambarkan aliran fluida, mencakup interaksi antara kecepatan, tekanan, densitas, dan viskositas. Mereka sangat penting dalam mekanika fluida dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang seperti teknik, meteorologi, dan fisika. Secara umum, persamaan Navier-Stokes menyatakan hubungan antara gaya-gaya yang bekerja pada fluida dengan perubahan kecepatan dan tekanan dalam fluida tersebut. Persamaan ini digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena aliran fluida, termasuk aliran udara, aliran air, dan aliran minyak. Dalam berbagai kondisi fisik, seperti aliran laminar atau aliran yang tenang, dan turbulen atau aliran yang kacau, meskipun fundamental, menemukan solusi analitik untuk persamaan ini, terutama dalam 3 dimensi, sangat sulit dan menjadi tantangan besar dalam matematika. Masalah eksistensi dan uniknya solusi masih menjadi isu terbuka. Untuk mengatasi kesulitan ini, metode numerik sering digunakan untuk simulasi aliran fluida yang kompleks. Secara keseluruhan, persamaan Navier-Stokes adalah kunci untuk memahami perilaku fluida, meskipun tantangan dalam penyelesaiannya terus menjadi fokus penelitian. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.